Om Om Swastiastu. Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pemirsa, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara. Apalagi saat masa pandemi saat ini, penerapan nilai gotong royong dalam menangani COVID-19 sangat diperlukan dan dibutuhkan. Gerakan dalam mencegah dan menekan perkembangan COVID-19 oleh semua pihak. Bagaimana sinergitas semua pihak dalam masa pandemi COVID-19 dan peran serta dan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat dalam pandemi COVID-19 menjadi topik kita pada hari ini di dialog bersama atau Perempuan Bali Bicara. Tentunya sudah hadir ada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, ada Ibu Putri Koster. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Apa kabarnya, Ibu? Becik-becik. Tidak henti-hentinya. Semoga nggak bosan ya. Tidak bosan. Ibu terus. Enggak. Kalau sudah ketemu sama Ibu, saya akan menilai. Saya sebagai tim penilainya. Apa yang dipakai Sekarang Ibu apa lagi sekarang? Nah, ini saya mau bertanya lagi nih, Bu. Ibu kan selalu concern banget dengan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan di masyarakat di Bali ini sendiri. Sekarang Ibu pakai yang baru lagi ini. Dari tadi saya mau tanya ini. Dipakai yang baru. Ini buatan dari mana, Ibu? Ya kan karena Ibu juga adalah ketua Dikranasda, jadi yuk kita cinta produksi dalam negeri, bangga memakai produk daerah sendiri. Artinya apa? Karena tenun endek itu kan sekarang udah harus pakai Selasa, tidak hari Selasa saja, kapanpun kita sempat, dan untuk acara yang memang pantas untuk memakai endek kan begitu. Jangan lalu nanti ke sawah nyangkul-nyangkul pakai endek, ya enggak kan gitu, sesuai dengan kebutuhan. Nah ini Ibu sekarang ini memakai kain tenun kita ternyata di luar biasa banyak banget. Ini tenun yang cara pengerjaannya kurang lebih seperti menenun kain rangrang, sepenida. Nah ini kreasi baru dari penenun Wardi Budaya Kabupaten Klungkung. Jadi bajunya juga dibikinin langsung dari penenunnya, dari itunya, dari Wardi Budayanya. Kemudian motifnya ini pakai teknik airbrush. Nah, jadi Ibu bilang silahkan berinovasi untuk memperkaya warisan leluhur kita. Jangan ada yang baru membunuh yang lama, tidak seperti itu. Jadi ya semangat begitu. Ya akhirnya Ibu karena tugas juga di Dikranasda seneng sekali pakai ini. Udah nggak bisa ke lain hati. Kalau kainnya Ibu sendiri boleh di zoom nggak sih? Ibu ini kalau ini tenun juga Madi, kelihatannya polos, tetapi ini kain yang dibuat dengan mesin ATBM. Ya, alat tenun bukan mesin itu. Jadi handmade ini, bukan kain pabrik. Jadi Ibu merasa taksunya beda ya kalau memakai kain, ada lebih percaya diri kita seperti ini. Karena coba Madi kan ini benang demi benang, ini keren banget loh, Bu. Iya. Sejuk. Ya, secara tidak langsung juga ini membangkitkan usaha UMKM kita ya, Bu. Makanya harus dijaga dari hulu sampai hilirnya. Tidak akan berhenti di sana. Saya bertanya, Bu, biasanya kan polos banget nih jarinya dari tadi gini-gini aja ini. Cincinnya baru, Bu. Oh ini karya Puspa Mega ini. Ya jadi karena Ibu. Ini kerajinan juga, Bu. Ini ukir. Nah Ibu bilang sekarang ada teknik-teknik yang memanjakan kita. Misalnya untuk produksi yang massal, produksi yang banyak, misalnya logam tinggal dicairkan, kemudian dibikin polanya satu, dicor, begitu udah jadi. Jadi kita tidak ngukir lagi. Tapi kalau untuk hal-hal tertentu, untuk produk-produk yang limited, tetaplah supaya kemampuan mengukir itu dari generasi ke generasi terawat dengan baik. Jadi kemampuan kita itu yang langka banget gitu. Kalau produknya sih mungkin orang lain bisa meniru ya dengan teknik yang berbeda gitu. Tetapi kalau kemampuan mengukir itu dan ini kan Bali khas banget ukirannya, makanya sayang itu. Kan indah. Jadi yang tradisi combine dengan kemampuan yang tradisional mengukir combine dengan
model-model yang mutakhir. Kan keren. Ini bisa dihubungkan dengan topik kita pada hari ini, bagaimana peran serta dan tanggung jawab bersama ya Bu ya, Iya, sebagai betul. salah satu komponen masyarakat dalam pandemi COVID-19. Ini kita berbicara begitu tentang juga dengan kesehatan. Kalau kerajinan ya kita pakai sendiri. Kalau kesehatan ya kita rawat diri kita sendiri. Baik. Supaya tidak berpengaruh kepada orang lain, kan begitu. Baik, terima kasih Bu Putri Sama-sama, sudah hadir Made. tentunya di studio. Kita akan nanti bertanya lebih banyak lagi. Ini kalau kita ngomongin tentang perempuan, nah di perempuan di tengah pandemi COVID-19 ini sendiri tetap memiliki peran yang sangat penting sekali. Betul, ya. Menyeimbang seperti kepak sayap kan, Made. Baik. Masa bapak-bapak aja yang capek, lalu ibu-ibunya apa main HP. Nah, lebih banyak karena kalau PKK itu kan sasaran utama kita di dalam pergerakan kita adalah keluarga. Nah, siapa yang menjaga semua kesehatan, keharmonisan dan lain sebagainya itu lebih banyak ke peran ibu. Peran kepala keluarga di situ adalah pemenuhan terhadap kebutuhan, tetapi yang mengatur semuanya itu adalah ibu-ibu. Nah, di dalam mengatur itu juga kan termasuk juga membimbing, mengedukasi anak-anak, anggota keluarga semuanya kan seperti itu. Nah, mulainya dari situ. Ibu bilang peranan ibu di sini sangat luar biasa. Bahkan pemerintah juga merasakan itu, makanya ketika COVID kan ada ingat pesan ibu. Nah, bukan ingat pesan bapak ya. Ibu ngomong ingat pesan ibu, tetapi bukan ingat pesan bapak. Ada juga loh Bu, bapak-bapak yang sudah hadir. Saya sapa terlebih dahulu, ada Dr. Ketut Suarjaya MPPM, beliau merupakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Kadis, Bu Navigator Niki Pak Kadis. Sehat, semangat. Selalu sehat ya Pak ya? Harus tetap semangat. Beliau juga pakai cincin tuh sama. Ini juga Hanya ada yang nggak pakai cincin ini hari ini ya. Iya, Polos ya. Ukiran batuan. Tapi ukiran Bali mesti ya. Batuan ini, batuan. Oh batuan, buatan Sawati, batuan ya. ya. Wah, ini kita ngomongin tentang kekayaan Bali ini sekarang ya. Pak Kadis sehat selalu Pak. Ya, sehat selalu. Capek Pak? Ngurus Biasa COVID aja, ini sendiri tetap Pak. semangat aja gitu. Iya. Walaupun terus kerja keras, dampingi Pak Gubernur, tetap semangat. Kalau beliau menurut Ibu, beliau tidak mengenal lelah, tetapi capek sering. Baik. Ada tips nggak sih Pak untuk menjaga kesehatan? Kalau Bapak Gubernur saya tahu tipsnya. Kalau dibocorin dikit boleh ya Bu ya? Kalau saya Kopi arak kalau itu saya bangun pagi jam 5 dan olahraga dulu. Oke. Olahraga dulu, habis itu minum air hangat isi madu kele. Madu kele. Sudah makan ya. Sudah makan. Ya, itu jam 6 udah mandi, sembahyang, sarapan, baru berangkat. Baik. Jadi rutin seperti itu. Walaupun hari Sabtu, hari Minggu, selalu tetap seperti itu sehingga ya tetap bugar. Ya, karena memang untuk sehat dan bugar ini kan agak berbeda. Baik. Jadi kita semua sehat, tidak sakit, tapi belum tentu bugar. Tentu bugar. Kalau bugar, kalau kita merasakan bugar itu artinya dalam keseharian kita tidak mudah capek. Tidak mudah capek, itu artinya bugar. Ya. Jadi ini bisa dicapai kalau kita biasakan beraktivitas fisik, berolahraga setiap pagi. Minimal ya 30 menit lah. Gitu. Baik, sehari. itu yang harus dilakukan Itu harus setiap dilakukan. individu. Setiap individu. Baik. Kalau Ibu punya tuh bugar juga. Apa itu Bu? Bubuknya cukup jadi segar. Bubuknya Betul. cukup Salah jadi satunya juga bubuknya harus cukup memang malam itu ya 6 sampai 7 Bubuknya jam cukup harus baru jadi segar itu Bu ya. Pak Kadis, nanti kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi bagaimana peran serta dan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat dalam pandemi COVID-19 ini sini. Kita rehat sejenak Ibu Putri. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali sesaat lagi. Ya, kita kembali lagi dalam Perempuan Bali Bicara, bagaimana peran serta dan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat dalam pandemi COVID-19. Masih bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, ada Ibu Putri Koster dan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Ketut Suarjaya. Saya ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, kalau kita melihat ini angka-angka beberapa hari terakhir ini cukup bisa membuat kita bernafas lega seperti itu. Bapak, apa yang Bapak lihat dari angka-angka tersebut, Pak? Ya, Astungkare ya, dalam 1 bulan terakhir ini, mulai dari awal Mei sampai sekarang ini, Astungkare, jadi kasus positif COVID sudah terus menurun. Ya, dari hari ke hari, yang biasanya dulu
bahkan di atas 100, 3 digit, bahkan sempat sampai 500 ya dalam bulan betul, Februari. Iya. Nah, mulai bulan Mei itu kita ya atas kerja keras semua pihak, terutama Pak Gubernur juga luar biasa, beliau mengarahkan kami sampai ke lapangan, dan mulai awal Mei itu kasusnya sudah 2 digit. Nah, sekarang sudah di bawah 100. Ya, sudah di bawah 100 dan bahkan beberapa kali di bawah 50. Ya, dengan angka kesembuhan terus meningkat. Terus meningkat Sehingga sampai dengan hari ini angka kesembuhan sudah menyentuh angka 95,7%. Ya, yang sebelumnya belum pernah kita capai itu. Ya, dengan angka kematian memang masih kita harus tekan terus. Hari ini 3,17%. Tetapi yang juga sangat juga membuat kita lebih optimis, ya kasus aktif kita bisa turunkan sampai di bawah 1,5%. Yang dulunya yang secara nasional masih mencapai 5,6% kasus aktif. Artinya sekarang rumah sakit sudah mulai agak berkurang ya. Jadi pasien COVID-nya ya sudah mulai agak berkurang. Bahkan rumah sakit Unun saja yang dulu penuh 115 tempat tidur, sekarang hanya menangani 4 pasien. Bali Mandara yang punya 106 tempat tidur, kemarin itu 12 pasien. Jadi rata-rata hunian rumah sakit juga sudah turun. Sementara ini barangkali juga salah satunya karena kita ya mulai disiplin lebih baik. Karena kalau dari survei, disiplinan orang Bali kan sangat baik ya. Baik. Yang kedua itu tentu ya vaksinasi. Ya, jadi bahkan saya harus laporan tiap hari kepada Pak Gubernur berapa capaian vaksinasi karena beliau sangat perhatian, ada target dan sampai hari kemarin kita sudah memvaksinasi sekitar 1.350.000 lebih penduduk Bali. Baik. Jadi yang nanti kita targetnya kalau 70% penduduk Bali kita capai jumlahnya 3 juta, itu harapan kita nanti sampai dengan akhir Juli kita harus bisa mencapai 3 juta itu. Dan ini ya tentu merupakan tanggung jawab kita semua. Kami terus berupaya maksimal dan kerjasama dari masyarakat semua. Saya kira ya tidak mustahil kita bisa capai ini. Tentu saja juga dari peran ibu ya terus harus kita bisa mengajak semua orang ya terutama dari diri sendiri keluarga untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Baik. Ini yang menarik sekali ada kata disiplin juga di situ, faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut bisa terjadi ya Pak ya. Kita harapkan ini tetap dijaga oleh masyarakat Bali ini sendiri. Betul, ya. Baik, Ibu, kalau kita hubungkan dengan apa yang 10 program PKK ini kan ada yang seperti di awal saya sempat mengatakan ada nilai gotong royong di sini Ibu. Betul. Bagaimana Ibu melihat bentuk kerjasama yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan nilai gotong royong dalam menangani permasalahan COVID-19 saat ini, nah, Bu? Di sini saatnya, di sini akan terlihat sekali seberapa kita anak bangsa ini, masyarakat ini masih tertanam dalam diri kita nilai-nilai gotong royong tersebut. Nah, Astungkare untuk di Bali itu Ibu melihatnya gotong royong, kesadaran yang dilandasi kesadaran itu sangat tinggi, sehingga prediksi awalnya kita ini adalah daerah tujuan wisata yang banyak dikunjungi orang. Tentunya banyak juga lepas virus-virus orang di sini kan. Nah, artinya apa? Perkiraan kita itu adalah Bali ini wah udah nggak kebayang seperti apa kesehatan masyarakatnya, seperti apa kita terpapar virus corona di sini. Nah, tetapi yang Ibu lihat pertama adalah tentu kesigapan dari pemerintah dalam hal ini Satgas COVID-nya. Sebelum pemerintah pusat bikin Satgas COVID, kita udah bikin gugus tugas ya Bapak ya? Ya, gugus tugas. Gugus tugas, baru kemudian pemerintah pusat bikin satuan tugas gitu. Nah, di situ masyarakat kan sudah dihimbau. Jadi solusinya untuk kita tidak sakit abiag-abiagan di Bali kena virus, jadi pemerintah saat itu kemudian lewat desa adat, kemudian pecalang dan lain sebagainya digerakkan, mengingatkan masyarakat akan bahaya dari virus corona ini. Nah, dengan kesadaran masyarakat bersama, tanggung jawab bersama, kita akhirnya ya bentuk gotong royongnya kan begitu.
Kalau diminta kita melakukan memakai masker, tidak bergerombol, waktu itu malah diam di rumah, kan seperti itu. Nah, ketika masyarakat itu manut, itu bentuk gotong royong. Gotong royong belum tentu saja kita mengerjakan A lalu rame-rame, tidak. Tetapi mematuhi bersama, kebersamaan itu. Jadi masing-masing dari kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Nah, setelah kemudian kesehatan kita mulai sedikit aman, diizinkan lalu berkegiatan di luar, ternyata virus itu masih ada, kembali naik yang positifnya kan. Nah, kemudian setelah itu di sini juga gotong royong secara profesional juga itu. Coba misalnya kalau tim-tim medis kita saat itu ketika masyarakat tidak patuh atau masyarakat sedikit bandel, itu kemudian tidak menyadari tugas dan tanggung jawab beliau, lalu beliau ngambek lalu diem, nah gimana kita? Nah, itu kan bentuk kesadaran juga para profesional, para medis kita, dokter, perawat yang ada di rumah sakit, yang menjaga dan merawat waktu itu, aduh situasinya sudah benar-benar bikin kita tercekam kan. Banyak sekali para medis kita juga yang ada yang meninggal karena kecapean dalam tugas, kemudian mereka terpapar virus corona itu. Nah, itu kan bentuk tanggung jawab yang diwujudkan kemudian bergotong royong sesuai dengan profesi kita masing-masing. Nah, masyarakat juga. Nah, gotong royongnya apa? Gotong royongnya adalah melihat situasi seperti ini, banyak masyarakat yang terdampak secara ekonominya. Nah, di situ empati kita, kepedulian sosial kita, berbagi dengan semeton, lihat tetangga kita kiri dan kanan, 5 ke kiri, 5 ke kanan, apa yang kurang, apa yang harus dibantu. Nah, itu kan bentuk gotong royong juga, Gintan. Jadi Ibu merasa sedikit nyaman dan oh ya, kita nilai-nilai gotong royong dalam diri kita masih bentuknya adalah ternyata kita masih peduli dengan diri dan orang lain di lingkungan kita. Tidak benar-benar kalau dulu kan bilang semakin zaman maju teknologinya ini kita semakin individualis kan gitu begitu. Jadi gotong royongnya mungkin ada tindakan-tindakan yang diwujudkan yang sudah tergerus. Itu, tetapi nilai-nilai gotong royong itu masih tertanam. Dia akan tergerak begitu kita menghadapi situasi itu. Ya, satu gotong royong yang dulu secara nyata diwujudkan itu misalnya hari Minggu kita bersih-bersih di lingkungan Banjar atau lingkungan desa kita. Nah, sekarang hal seperti itu udah jarang. Menurut Ibu, kalau terkait dengan kebersihan dan kesehatan, perlu lagi dibangkitkan gotong royong seperti itu, tetapi tidak sekarang karena ini masih masa pandemi kan gitu, kita harus tetap waspada. Nah, jadi ibu-ibu juga harus mengingatkan karena nilai-nilai gotong royong yang ada di dalam diri kita dalam bentuk empati, simpati, rasa sosial yang tinggi gitu, senang berbagi, tulus ikhlas, lalu menggerakkan fisik mental kita untuk melakukan bersama-sama meringankan beban harus tetap diturunkan pada anak cucu karena itu harus kita wariskan. Itu hal yang mewakili karakter anak bangsa Indonesia. Itu jangan lupa kita melatihnya dengan apa? Dengan menjadi contoh kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita ke depannya juga akan melakukan yang sama. Karena semakin ke depan semakin berat beban dan tanggung jawab kita memikul kejayaan bangsa ini tetap mensejahterakan masyarakatnya. Jadi ilmu untuk mensejahterakan, ilmu untuk membuat harmonis dan damai itu harus diturunkan. Nah, yang bisa melakukan itu siapa? Ibu-ibu. Karenanya PKK itu bergerak di wilayah itu sesuai dengan 10 program pokoknya gitu. Jadi gotong royong itu erat juga. Sebenarnya 10 program pokok PKK tidak bisa dipisah satu persatu, Madi. Tetapi dia menjadi satu kesatuan yang harus dilakukan. Ketika kita sebagai diri pribadi, kita sebagai ibu di dalam rumah tangga, ke 10 program itu bisa dilakukan secara pribadi. Misalnya bagaimana kita melatih karakter anak-anak kita di rumah, mengajak dia bergotong royongnya, masak bareng,
selesai makan cuci piring, ada yang ngepel, ada yang nyapu halaman, itu kan bentuk gotong royong. Kemudian, nah pendidikan siapa yang memperhatikan untuk urusan biayanya adalah kepala rumah tangga, mengedukasi anak. Dia terkait menjadi satu kesatuan yang utuh sesungguhnya gitu, tidak terpisah-pisah. Tetapi kalau secara organisasi memang kita bisa pilah-pilah dia seperti itu dalam program-program gitu. Baik, berarti Ibu melihat ada faktor yang melatar belakangi perlunya sinergitas dan partisipasi semua pihak dalam masa pandemi. Salah satunya adalah faktor sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat pada saat masa pandemi ini sendiri. Dampaknya. Sangat karena dampaknya kan tidak hanya kesehatan tetapi juga ekonomi. Kan kita udah dilatih untuk mengingat kata-kata bijak dan melakukan hal itu dengan bijak. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah ini saatnya ketika kita harus memikul bersama-sama. Ambil tanggung jawab sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan kemampuan, kapasitas kita, kan seperti itu. Nah secara ekonomi juga, jadi pada situasi sekarang ini, hal-hal yang paling dekat adalah bersosialisasi, berempati gitu. Kita punya 10, ternyata kita hanya perlu menikmati itu 3. Bagaimana tetangga kita perlukah? Oh perlu beri 1 kiri, beri 1 kan gitu. Kita nggak perlu punya 10 lalu kita habiskan sendiri. Nah dalam artian apa? Itu hitungan angka-angka. Bisakah kita, mampukah kita berbagi pada situasi sekarang ini? Nah itu juga akan menjadi ukuran, tolak ukur jadi hal-hal yang masih tertanam di dalam diri pribadi kita masing-masing. Masa pandemi ini mengajarkan kita untuk mulat sarire gitu kan. Jadi kembali introspeksi diri kita. Nah apakah saya kurang sosial, saya kurang berempati? Nah, ukurannya kurang ketika kita tega melihat tetangga kiri kanan kita masih terdampak gitu misalnya. Ketika mereka kena positif gitu misalnya, waduh kita jauhin gitu kan, ketakutan kita kan seolah-olah apa kan sempat mah di situasi seperti itu. Dia positif, seperti yang positif itu apa gitu kan, kayak kalian melihat hantu lewat gitu. Enggak. Positif itu hanya ada virus di dalam tubuh kita, ya harus sama dengan kena flu dan lain sebagainya, yang ada virus yang harus kita hilang. Lalu kenapa kita harus jadi diskriminatif sikap kita kan? Juga jangan apa ya, stigma negatif itu jangan. Nah, Ibu karena sering bersosialisasi terkait misalnya HIV AIDS itu jangan kita diskriminatif, jangan stigma negatif. Sehingga ketika Ibu terpapar virus, Ibu jadi tenang itu loh. Bilang, "Hai, saya lagi OTG." Waktu itu kan semua sampai Pak Gubernur pun heran, "Loh, kok malah bikin video lagi positif?" Ya kan enggak apa-apa. Positif itu kan bukan aib, gitu. Positif itu kan bukan kita yang bikin. Nah, walaupun Ibu sendiri udah jaga banget ya, tapi kan kita tidak tahu virus deh. Kita jaga dengan ketat aja masih kena virus, apalagi lalai. Nah, kelalaian inilah yang akan berakibat berdampak pada orang lain. Oke lah kalau lalai, Ibu lalai sendiri, Ibu aja yang kena, Made nggak kena, Pak Kadis nggak kena, nggak apa-apa. Paling Made bilang, kapok tuh rasain sendiri kan gitu. Iya kan, karena lalai ya Ibu yang kena. Tetapi karena Ibu lalai, Made bisa kena, jadi seluruh yang Ibu deketin bisa kena, kan berbahaya itu. Makanya harus ketat, disiplin kita. Nah, ini kuncinya, disiplin. Bu Putri dan Pak Kadis, kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana peran serta dan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat dalam pandemi COVID-19 akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Perempuan Bali Bicara kembali dengan topik kita yaitu peran serta dan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat dalam pandemi COVID-19 ini. Pak Kadis, kalau tadi Ibu mengatakan ada kesan bahwa dalam
jangka atau ada stigma negatif juga yang perlu diketahui oleh masyarakat kalau seseorang terkena ini COVID-19 ini sendiri. Ini harus pengedukasian kepada seluruh masyarakat tentang pandemi atau COVID-19 ini sendiri. Sebenarnya apa yang harus diketahui oleh masyarakat, Pak Kadis, tentang dampak jangka panjang COVID-19 ini pada kesehatan? Ya, memang betul apa yang tadi disampaikan oleh Ibu. Beberapa kasus yang terjadi di lapangan itu menimbulkan stigma karena ya mungkin parno ya, jadi paranoid gitu ya Pak ya, paranoid, Pak jadi Kadis. ketakutan yang berlebihan, seolah-olah virus itu sudah mengobrak-abrik seluruh tatanan. Memang virus itu banyak ada di dalam lingkungan sekitar kita ya, tapi kalau kita disiplin, tidak abai, ya kita tidak kena. Ya, dan virus itu betul yang ada hanya di dalam orang yang terkena saja. Memang kalau kita bisa melindungi diri kita, disiplin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 2 meter saja dari orang yang terpapar, itu kita sudah aman ya. Tidak, jadi kecil kemungkinan kita terkena. Ya, kita terkena mungkin karena pada suatu saat itu kita melepas masker. Ya, kita lupa cuci tangan padahal sempat menyentuh sesuatu yang ada virusnya. Menyebabkan nanti masuk melalui mata, melalui hidung, melalui mulut sehingga orang itu terpapar ya. Memang virus ini sampai saat ini masih merupakan satu momok yang sangat besar ya bagi di bidang kesehatan karena dia mengobrak-abrik semua sistem dalam tubuh kita. Bahkan para dokter menyatakan itu sistem koagulasi kita dia obrak-abrik. Sistem koagulasi itu artinya jadi untuk peredaran darah kita diobrak-abrik sama virus ini, sehingga jadi kepekatan darah itu menjadi lebih pekat dia, sehingga kalau darah ini lebih pekat dan seperti ada gelembung-gelembung seperti cendol gitu, kalau itu masuk ke saluran-saluran tertentu, misalnya ke otak, dia menyebabkan dia stroke. Dia ke jantung menyebabkan dia akhirnya serangan jantung. Ke ginjal dia menjadi gagal ginjal. Dan belum bisa ditemukan kenapa situasi itu terjadi seperti itu kan gitu. Dan memang salah satu yang bisa melindungi kita adalah antibodi kita secara alamiah. Respon tubuh terhadap virus sebenarnya ada. Maka itulah kenapa orang yang kena virus ini dia merespon dengan membentuk antibodi. Dan kalau tubuh ini bagus ya, jadi responnya membentuk antibodi, virus ini akan tertekan secara alamiah. Itu clearance itu terjadi oleh antibodi yang dibentuk oleh tubuh. Nah, maka itu bagaimana caranya membentuk antibodi ya melakukan itu, jadi gaya hidup yang sehat ya, aktivitas fisik, istirahat cukup, makan makanan yang sehat, kurangi stres, tidak merokok dan sebagainya. Itu harus dilakukan ya, sehingga antibodi kita muncul, ini yang akan mengclearance virus ini secara alamiah. Obat-obatan sebagai pendukung aja, karena sampai saat ini obat virus belum ditemukan kan. Sehingga yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit adalah meningkatkan daya tahan dan mengatasi kalau ada gejala-gejala fisik. Misalnya kalau sesak napas dikasih oksigen. Kalau dia ada infeksi paru, diberikan obat infeksi anti-infeksinya, dan seterusnya. Itu bersifat simptomatis sebenarnya. Dan memang sekarang kalau orang yang sudah terpapar virus, tergantung kondisinya, kalau dia berat atau kritis, ini memang gejala yang masih dibawa ini bisa cukup lama. Bisa cukup lama. Maka itulah penting dipahami kalau orang yang sudah pernah kena, terutama yang gejala berat dan kritis, tetap dia harus menjaga kesehatannya, menjaga imunitasnya agar tetap tinggi. Ya caranya sama aja. Bagaimana kita meningkatkan antibodi itu ya tetap berolahraga teratur setiap hari, jangan abai kan gitu. Tetap makan makanan yang sehat, tapi jangan berlebihan kan. Dok, itu untuk munculnya antibodi kan salah satu ininya dengan vaksin ya dok? Ya? Betul ya. Ya. Jadi antibodi itu bisa pertama dia secara natural dibentuk oleh tubuh. Karena kena virus. Ya, jadi virus ini menimbulkan reaksi dari tubuh untuk dia secara alami dia membentuk antibodi. Sedangkan vaksin itu yang disuntikkan adalah virus yang mati kan, atau komponen yang lainnya, sehingga
tubuh juga melawan ini dengan membentuk antibodi. Gitu. Nah, apakah antibodi itu ada tingkatannya kan dok ya? Ya, ada. Yang dengar pernah ada cek dulu berapa antibodinya gitu kan. Nah, apakah antibodi yang muncul karena virus secara alami berbeda kadarnya dengan yang karena vaksin? Agak berbeda, Bu. Jadi, mana yang lebih kuat? Tinggi, lebih kuat kalau virus langsung. Oh gitu. Lebih kuat oleh virus langsung, makanya titer. Tapi ada masa waktunya nggak dok? Ada masa waktunya. Ada masa waktunya. Jadi kalau orang yang langsung kena virusnya sendiri, dan dia sembuh, berarti reaksi tubuhnya bagus untuk membentuk antibodi. Nah kalau kita cek di lab, coba bisa dicek di lab orang yang baru sembuh, itu titer antibodinya akan melebihi dari kadar normal 250. Ada orang yang punya antibodi yang sebenarnya yang bisa menahan virus ini kalau dia 250 ya, di maksimal yang bisa dicek di lab. Nah kalau dia hanya divaksin saja, kemungkinan mungkin tidak sampai 250, mungkin 100, 150, karena responnya lebih pelan dibandingkan dia langsung kena virusnya sendiri. Jangka waktu bertahannya antibodi di tubuh jangka waktunya ini memang lama? variatif ya. Jadi para ahli juga masih meneliti karena tergantung kembali lagi kepada jadi aktivitas yang kita lakukan. Kalau kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga fisik kita agar tetap sehat, bisa lebih dari 1 tahun. Ya, bisa. Tapi kalau kita ya tetap juga abai ya. Bahkan bisa kena virus juga lagi, karena walaupun sudah kita divaksinasi, orang bisa aja kena virus lagi, karena virus kan masih ada di mana-mana ini. Jadi sekarang kembali berapa titer antibodi yang dimiliki dengan jumlah virus yang masuk. Kalau dia titer antibodinya udah tinggi di atas 250, ada virus masuknya ya lebih sedikit, dia secara alamiah juga di clearance. Itu berarti dok, kita tidak boleh punya keyakinan atau pemahaman yang salah tentang vaksin ya. Jangan dipikir setelah vaksin kita kebal gitu kan, pikirannya kebal dengan virus, tidak kena virus. Jadi lalu kita jadi abai, jadi lalai gitu doknya. Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang, nah ini dia pengedukasian kepada masyarakat tentang protokol kesehatan COVID-19 ini sendiri. Kita beberapa waktu lalu juga sempat mendengar kabar yang apa ya, bisa membuat kita juga kagum juga terhadap kedisiplinan masyarakat pemakaian masker tertinggi di Bali, di Indonesia. Ini mungkin kebijakan pemerintah. Kemudian kita juga masih ingat Ibu, ya tagline ingat pesan ibu. Nah, ini berbicara tentang perempuan. Ini perempuanlah yang paling cepat menyampaikan pesan tersebut. Bagaimana dokter melihat edukasi masyarakat, khususnya masyarakat Bali terhadap protokol kesehatan COVID-19 ini sendiri, dok? Ya memang kalau melihat survei yang dilakukan oleh Satgas ya, perubahan perilaku, Bali itu memang terbaik ya, tertinggi persentase kedisiplinannya, terutama memakai masker ya. Ya menjaga jarak mungkin agak rendah sedikit, ya mencuci tangan juga kita cukup tinggi. Artinya secara rata-rata memang kita tertinggi. Ini ya memang ini tidak terlepas dari peran seluruh masyarakat, ya, termasuk para ibu kan, karena dari awal terus terang aja kami selalu menggandeng ibu-ibu. Karena saya yakin bahwa pesan itu akan lebih masuk kalau dilakukan oleh seorang ibu. Betul, betul. Jadi maka itulah kita tetap berupaya ya, kita terus harus jadi melakukan langkah-langkah, tidak boleh abai. Walaupun sekarang kasusnya ada menurun, bukan berarti kita bebas, karena tetangga kita masih tinggi. Di Indonesia ini masih ada 16 provinsi kasusnya naik, sehingga angka nasional naik gitu. Bahkan di luar negeri sampai lockdown kan. Beberapa negara Malaysia, Singapura itu lockdown, beberapa negara Eropa, Filipina juga tinggi, India apalagi. Ya, artinya bahwa vaksinasi saja belum cukup. Jadi perlu tetap disiplin. Benar-benar disiplin yang utamanya. Ya, betul. Edukasi yang terus-menerus yang harus dilakukan oleh kita semua ya, agar bahwa pandemi ini memang belum berakhir. Dan jangan abai, suatu waktu masih bisa terjadi gelombang berikutnya. Dan kalau kita tetap waspada, disiplin dan melakukan protokol kesehatan termasuk vaksinasi asungkare ya, dengan doa sekali ini ya, asungkare kerja dan doa.
kita masih terhindar dari COVID. Baik, saya ke Bu Putri, ada salah satu dari 10 program pokok PKK adalah perencanaan sehat, itu yang ke-10 Bu G. Betul, Dan betul. itu juga yang kalau kita hubungkan dengan partisipasi masyarakat atau peran serta ibu-ibu PKK ini sendiri. Ibu kan juga sering turun juga langsung melihat ke masyarakat. Ini Ibu juga mengedukasi masyarakat kah untuk cara hidup aman di tengah wabah pandemi ini sendiri? Pastinya kan sebagai seorang ibu kita tidak ingin masyarakat terutama keluarga-keluarga itu menjadi hancur-hancuran karena ketidakdisiplinan kita. Nah, di dalam program itu sebenarnya ada kesehatan itu khusus kesehatan, ada perencanaan sehat. Nah, Ibu juga masih mikir itu antara kesehatan itu yang terkait dengan fisik, mental, spiritual kita. Perencanaan sehat artinya kita ya memang itu mungkin tindakan-tindakan preventif ya, tindakan-tindakan pencegahan terkait dengan kesehatan. Karena kalau terkait kesehatan saja, bagaimana kita mengatasi ketika sakit dan lain sebagainya, menjaga lingkungannya itu. Tapi perencanaan sehat, jadi jauh-jauh kita dalam hal apapun kita harus merencanakan atau kita memang merencanakan sesuatu, memplanning sesuatu yang sehat-sehat aja gitu, yang positif-positif saja gitu kan. Nah, Nika, jadi kita jadi satu kesatuan dalam tindakan dan pikiran kita untuk bersama-sama menjaga, apalagi di dalam situasi pandemi ini. Ya, yang Ibu lakukan pertama, karena Ibu kan PKK itu tidak profesional di urusan kesehatan, di urusan ekonomi. Nah, utamanya yang Ibu lakukan adalah tugas Ibu itu sosialisasi. Jadi ikut mengedukasi masyarakat, Ibu serap dulu sedikit pemahaman-pemahaman yang umum-umum terkait COVID, kemudian Ibu sosialisasikan lewat apa ya, lewat media seperti sekarang ini. Ketika sekarang ini sudah ditemukan vaksin, lalu hal yang Ibu ingin tekankan kepada masyarakat apa? Ya Ibu sosialisasikan. Jadi hal yang ditekankan sekarang, walaupun sudah ada vaksin, walaupun sudah ada berita gembira yang positif turun, tetap disiplin, tetap nggak boleh abai. Karena apa? Kan coba bayangin Madi, di sini nih virus, kan ya Bapak ya, ini kita nih. Kalau kita disiplin, diam aja di sini, virus nggak akan serta-merta dia berpindah ke kita. Tetapi kalau kita sudah mulai nggak disiplin, nah lagi pegang sini, lagi pegang ini, virus mendapat kesempatan dia untuk berpindah, kan begitu. Jadi ketika kita benar-benar ketat melakukan yang 3M Nika, jadi disiplin banget memakai masker, kemudian sering ketika sudah begini hand sanitizer itu selalu ada di tas. Dikit-dikit semprot saja dikit. Kalau sudah di rumah cuci langsung, mandi kita langsung. Astungkare kita bisa terhindar. Dan yang paling susah kita lakukan, kalau masker masih mending, berkerumun itu. Kalau sudah ketemu pengen ini, apalagi kalau foto yuk buka-buka masker. Ibu sering kayak parno jadinya yang, aduh jangan nanti ketika saya tidak pakai masker saya dibully nih foto saya di ini oleh masyarakat. Jadi ada juga gunanya. Jadi ibu merasa harus disiplin juga. Foto pun kita, walaupun sekejap ibu nggak mau misalnya, kecuali lagi makan. Kalau lagi makan ya ibu berpikir supaya tidak menularkan pada yang lain misalnya. Kita tidak tahu ada virus atau tidak. Kalau ketika makan ya jangan ngomongnya sampai nyembur-nyembur kan. Nah, gitu kan bisa. Jadi habis makan ya pakai lagi gitu. Nah, seperti itu. Jadi disiplinnya karena situasi sekarang ini kita bisa belajar dari negara-negara lain. Begitu wah, kita menang melawan Covid. Janganlah. Kita jangan jumawa karena Covid itu sesungguhnya dia lawan atau bagaimana? Dia hanya perlu berpindah lalu dia jalan Covid. Corona kan juga dia punya kewajiban sendiri ya Bapak ya, karena dia virus. Ya, dia kan harus memvirusi orang lain. Itunya kan sasarannya. Lah kan dia jalankan kewajibannya sebagai virus. Nah, kalau gitu kita jalankan kewajiban kita sebagai orang yang tidak ingin kena virus kan begitu. Satu lagi tuh Madi. Nah, ketika yatnya nih sekarang ya, nah, ketika yatnya misalnya ada iring-iringan yatnya apa, kemudian orang ngaben dan lain sebagainya, apapun situasinya tetap kita berpikir nih virus ada di sebelah kita gitu. Jadi jangan pikir karena kita sekarang ini
odalan atau apa kita boleh. Nggak ada, virus nggak ada toleransi begitu. Misalnya virus, oh niki lagi ngaben, nggak usah deh dikenain gitu. Enggak, kalau kita udah lalai ya kena gitu. Baik. Jadi yuk kita harus bangga jadi anak Bali yang patuh pada aturan pemerintah, karena kita yakini pemerintah kita di Bali pasti sangat ingin masyarakatnya itu sehat, masyarakatnya itu aman. Karenanya pemerintah tidak bisa sendiri, Pak Kadis nggak bisa sendiri. Ada peraturan, ada masyarakat yang mematuhi dan melaksanakan aturan tersebut. Baik, intinya disiplin. Ya. Baik, kita rehat sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Ibu Putri Koster. Ada tugas dari virus adalah memvirusi setiap orang. Nah ini ibaratnya sebagai seorang influencer ini sendiri. Ibu, kita mengetahui seorang Ibu Putri Koster yang sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Dekranaska, kemudian Manggala Utama Pakis Bali ini sendiri. Nah kan Ibu begitu populernya di masyarakat. Dari masyarakat bawah sampai kemana saja Ibu hadir, masyarakat, aduh pengen fotoan sama Ibu, tapi Ibu saat pandemi ini sendiri Ibu sudah memberitahu, mengedukasi masyarakat bagaimana caranya menjaga kesehatan ini sendiri. Bu, ini kepopuleran seseorang ini bisakah dihubungkan, dikaitkan dengan bagaimana caranya kita untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini? Sangat bisa, Madi. Semakin populer orang, itu semakin punya kesempatan untuk membaktikan dirinya di situasi pandemi ini. Karena apa? Orang populer banyak mendapat kepercayaan. Orang populer sedikit aja bicara didengar. Nah, kenapa tidak? Ini kesempatan kita untuk berbakti. Yuk, kita ikut bantu pemerintah kita turut berdoa. Orang populer kan doanya juga didengar Hyang Widi, iya kan? Itu. Jadi kita melakukan yang sesuai dengan posisi dan profesi kita. Nah, seperti Ibu, emang Ibu populer. Gitu. Jadi ya kalaupun memang seperti itu, ya Ibu manfaatkan. Artinya ketika Ibu hadir, oh istrinya Pak Gub bilang begini, ya jadi masyarakat karena istrinya Pak Gub bilang kita percaya karena itu memang pasti dari pemerintah. Oh pemerintah ingin masyarakatnya supaya aman, supaya sehat. Yuk kita lakukan bersama. Kan begitu. Ya, paling tidaknya ketika istri gubernur bicara, itu bicara yang benar, yang sungguh-sungguh, yang tulus dari hati, masyarakat pasti juga tergerak hatinya untuk melakukan. Ya karenanya jangan sia-siakan kesempatan ini, itu kepopuleran kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk berbakti di masa pandemi. Kan seperti itu. Jangan sampai kemudian kita salah mengartikan gitu. Jadi bahwa kita harus kritis-kritis itu tidak seperti itu. Di situasi yang kritis ini jangan membuat situasi tambah kritis kan begitu. Justru situasi pandemi ini kita anggap situasi yang kritis dalam segala lini kehidupan. Yuk kita berbuat bersama-sama di situ tadi gotong royong. Kalau pemerintah kita bilang A gitu, bolehlah kalau Ibu misalnya orang populer kita tanya, Pak kenapa A? Karena begini. Oh gitu ya, oke saya akan ikut edukasi masyarakat, saya akan ikut sosialisasikan ke masyarakat, kan begitu. Nah, jadi tidak harus yang selalu apa yang disampaikan oleh pemerintah lalu kita mengkritisinya dengan kemudian membenturkan di situ, membuat bingung di situ masyarakat kita, ini yang mana yang benar ya kan gitu. Nah jadi Ibu harapkan ketika kita berada pada posisi yang pantas untuk bicara, mari kita bicara untuk kebaikan bersama, mari kita bantu pemerintah kita itu. Jadi pemerintah itu ibarat orang tua pun Bapak Ibu itu omongnya nggak gitu, mestinya begini gitu misalnya kan boleh, tetapi paling tidak dapat dulu dari mana, di mana kurangnya, di mana salahnya, baru kita boleh memberikan saran. Ya kalau udah benar ya kita ikuti saran tersebut kan gitu. Jangan sampai terbalik. Itu pemerintah punya tugas dan tanggung jawab menghimbau, masyarakat melaksanakan himbauan. Jangan sampai terbalik, masyarakat yang menghimbau-himbau pemerintahnya mestinya pemerintah begini begitu. Itu kan terbalik kan. Nah gitu. Baik. Jadi hal-hal seperti itu Madik
kedengarannya kecil, kelihatannya kecil. Tetapi nanti kalau kita salah arah menempatkan kepopuleran kita, ya dampaknya akan besar. Itu yang harus kita pikirkan, kan gitu. Orang populer itu pastinya dia punya kecerdasan, punya bijak, punya kemampuan menahan diri. Kemudian itu adnyana dan wiwekanya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Jadi orang populer mestinya bijak, kan gitu. Oke, Pak Kadis, ini kita seperti yang Pak Kadis sampaikan tadi, disiplin, kemudian vaksinasi, ada target 70% dari seluruh masyarakat Bali ini sendiri yang harus mendapatkan vaksinasi ini sendiri. Berarti ada strategi percepatan penanganan COVID-19 yang sudah dipersiapkan dari pemerintah ini, Pak Kadis. Ya, betul sekali. Memang kebijakan pemerintah yang bersama masyarakat ini tentu dilakukan melalui satu strategi yang baik ya. Dan di Provinsi Bali ya tentu di bawah koordinasi Pak Gubernur dan ada Satgas yang melaksanakannya. Kita memang memiliki strategi-strategi tertentu untuk bisa kita cepat ya mengatasi pandemi itu. Jadi memang dari awal sudah upaya-upaya jadi perubahan perilaku yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat melalui 3M tadi. Bahkan Pak Gubernur menyampaikan ada 6M ya. Jadi 3M plus tambah 3 lagi. Yang 3-nya lagi kan mengurangi bepergian ya. Kemudian meningkatkan imun tubuh dan menaati peraturan. Ya, jadi semua 3M ini harus ditambah dengan kita harus semua taat dengan peraturan yang sebenarnya sesungguhnya semua peraturan yang dikeluarkan kan untuk kepentingan masyarakat. Untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak mungkin pemerintah itu menyesarakan masyarakat. Pasti semuanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kan itu. Jadi kemudian ya tentu ada implementasinya. Bagaimana kita memperkuat 3T-nya, tracing, testing, treatment, bahkan isolate, ya, isolasi. Sehingga kita dengan cara itu di hulu kita terus berupaya untuk melakukan pencegahan kan gitu. Agar jangan sampai virus itu memvirusi kita. Ya, gitu kan. Jadi di hulu dengan 3M itu. Kemudian di hilir, kalau orang sudah terkena, ya di hilir dan tentu kita bagaimana caranya agar semua orang yang kena ini kita bisa temukan. Inilah tracing dan testingnya. Sehingga kita tahu seseorang yang kontak erat terkena apa tidak, itu dengan tracing. Kalau dengan testing, kalau dia sudah kita tahu, temukan, isolasi dia. Kalau dia bergejala, isolasi di rumah sakit. Kalau dia tanpa gejala, boleh dia diisolasi mandiri atau diisolasi terpusat yang disiapkan oleh pemerintah. Kalau tanpa gejala atau gejala ringan. Kemudian kita obati, treat dia. Bagaimana gejalanya? Kalau hanya gejala ringan saja, ya cukup istirahat, minum obat, minum vitamin. Kemudian ya tentu harus gerak-gerak juga, olahraga juga, ya, dan meningkatkan imun tubuh. Tapi kalau dia berat, karena COVID ini begitu orang mengalami gejala, itu cepat sekali. Gejalanya tambah berat dan jadi kritis gitu. Nah, pemerintah harus menyiapkan tempat penanganannya di rumah sakit dengan tempat isolasi, ICU, obat yang cukup. Dan itu sudah kita lakukan, sehingga kalau toh memang dia sudah bergejala, dia jangan sampai ke kritis apalagi meninggal. Dia cepat sembuh dari gejala. Ya, seperti itu. Jadi samping itu ya di tingkat pencegahan juga ya tentu vaksinasi itu penting. Vaksinasi ini memang bukan segala-galanya, tidak bisa orang tidak bisa mencegah 100% virus karena kembali kepada antibodi yang tadi saya ceritakan tadi. Jadi sehingga ya dengan demikian ada kombinasi antara vaksinasi yang diterima oleh setiap orang yang nantinya kita harapkan 3 juta penduduk itu dan penerapan protokol kesehatan secara disiplin. Nah, inilah perilaku yang harus kita lakukan bersama-sama. Dok, terkait gejala tadi, Titiang dengar ini, semoga salah ya. Banyak sekali belakangan ini yang mulai melalaikan gejala karena ada juga yang tidak bergejala tapi tiba-tiba sudah langsung ke kritis. Kalau dulu kan ada yang bilang
panas sedikit, lalu nggak cium bau, lalu nggak merasakan rasa makanan. Nah sekarang tiba-tiba tidak bergejala, lalu sesak napas, lalu di ronsen, paru-parunya udah penuh putih, itu udah penuh seperti itu. Itu karena ada perkembangan reinkarnasinya virus atau gimana? Memang ini virusnya kan ada varian baru sekarang, bahkan gitu ya, sudah Dok? masuk di Bali kan ada 2 varian. Terima kasih mengingatkan Ibu. Jadi ada 2 varian baru sudah masuk Bali, varian Afrika Selatan dan varian Inggris. Bahkan orang yang kena varian Afrika Selatan nih sampai meninggal. Yang varian Inggris nih sehat kembali normal sehat. Karena Itu memang bedanya betul, apa, Dok? varian baru virus ini dia lebih cepat, lebih kuat, lebih artinya menimbulkan gejala lebih keras dia. Ya, Lebih seperti berbahaya yang kah, lebih berbahaya, tentu lebih berbahaya. Dan memang betul seperti yang Ibu sampaikan, orang tiba-tiba langsung masuk ke gejala berat ya. Berat, Tetapi sebelum berat pasti ada gejala ringan yang dia rasakan. Maka itu jangan diabaikan gejala ringan itu. Misalnya sakit menelan. Sakit menelan atau sudah mulai batuk. Sedikit saja batuk itu hati-hati nih. Sebab berarti sudah ada proses dalam parunya. Baik. Dan untuk dia menjadi berat itu tidak memerlukan waktu sampai 24 jam itu. Di bawah 24 jam. Jadi orang kadang abai, anggap batuk-batuk biasa, padahal saturasi oksigennya udah mulai menurun sebenarnya. Nah, itu disebut dengan hipoksia kan. Orang tidak, dia sebenarnya kekurangan oksigen, tetapi merasa biasa-biasa saja, diabaikan. Mungkin, ya. Nah ini yang harus hati-hati. Nggak ada ininya ke pernapasan nggak, Dok? Karena kekurangan oksigen Penciuman. misalnya. Ya tentu. Ya orang itu dah mungkin karena ya kurang tanggap ya, jadi mungkin sudah mulai agak sesak-sesak. Sebaiknya tapi gimana, dibaik. Dok? Ketika itu kita Ya. langsung ronsen atau gimana? Begitu ada gejala, ya harus cepat ke rumah sakit untuk di ronsen. Ya, jadi karena proses di paru itu sudah mulai, kalau kita batuk saja kita berarti itu proses di paru udah mulai. Baik. Apalagi sudah mulai agak sengal-sengal ya, jalan ke tangga sudah sesak. Nah, itu berarti dia sudah mulai ada proses di parunya. Baik. Segera ke rumah sakit untuk di ronsen apakah ada pneumonia atau tidak. Baik, baik. Intinya ini Bu, berarti ada peran serta seluruh masyarakat, termasuk juga peran perempuan. Kita berbicara tentang Sangat semua. peran perempuan di sini, Bu. Terutama peran Nggih. ini, Pak Dokter, peran paramedis kita, Paramedis kita yang juga dari sangat sejak awal. diapresiasi. Kalau dulu Bapak dokter kita, Ibu perawat kita itu kan masih kerja di rumah sakit pagi, menangani pasien seperti biasa. Sore mereka bisa buka praktek di tempat yang mandiri atau di tempat beliau sendiri. Sekarang 1 kali 24 jam dan terus berikutnya mereka harus berjaga menangani COVID dan COVID, bahkan itu bertaruh nyawa kan seperti ini. Nah, tidakkah kita berempati dan bersimpati gitu loh kepada yang bertugas menjaga kita semua itu, lalu kita biarkan beliau tambah berat tugasnya dengan kelalaian kita lagi kan gitu ya. Makanya Ibu bilang pada kesempatan di mana saja Ibu selalu ingin berterima kasih pada para medis kita, Bapak dokter, Ibu dokter, perawat SAMI yang sudah berjaga di garda depan di masa COVID ini. Begitu juga dengan pemerintah terutamanya kan Satgas COVID-nya itu. Perlu kita berterima kasih. Caranya gimana? Jangan bandel. Ikuti aturan sehingga tugas beliau lebih ringan. Kalau sekarang udah 2 digit, nah kan sedikit. Jadi lebih santailah kita sedikit, tetapi disiplinnya tetap ketat. Baik, disiplin diri itu yang terpenting Ya. Ibu ya. Dan yang pastinya tanggung jawab bersama. Tanggung untuk jawab menekan bersama. Iya. Jangan peredaran saya lalai, COVID-19. Anda tanggung setelah ininya risikonya kan jangan begitu. Nah, Ibu Putri, Pak Kadis, terima Nggih. kasih. Kita harapkan ini di Bali angka ini semakin menurun saja, Pak. Nggih, ya, Bahkan bisa 0%. itu nggih. berkat kerjasama kita semua komponen masyarakat dan pemerintah. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Made Sekedar. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Om. Yang ngerau sang jagat emangkin sambil rasa yang pika behe sambilan talar ngerasa yang pakai wahe ulian ulah gumatat gumite nengrana yang pika bate mangkin ngireng
tiang mang degelis megingse.